Ini adalah kisah tentang Rizka Nuraini, seorang polisi wanita berusia 34 tahun. Di kantor, dia dikenal sangat tegas dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Namun, di balik seragam kebanggaannya, Rizka menyimpan sebuah rahasia yang sangat kelam. Rizka adalah istri dari Esko, seorang intelijen polisi senior. Dulu, Rizka sangat memuja Esko karena kecerdasannya. Pernikahan mereka sudah berjalan selama 5 tahun. Awalnya, Esko terlihat seperti suami yang sempurna. Tapi seiring waktu, Rizka mulai merasa ada yang aneh. Esko tidak pernah mau terbuka tentang pekerjaannya. Rizka bahkan mulai curiga bahwa suaminya sendiri sedang mengawasinya. Kecurigaan itu terbukti saat ia menemukan alat penyadap di dalam mobil dan juga di ponselnya. Lebih parahnya lagi, beberapa pembicaraannya yang bersifat rahasia tiba-tiba bocor sampai ke atasannya. Rizka menduga Esko mengawasinya karena sebuah alasan. Rizka memang pernah menyimpang dari prosedur yang ada. Dia diam-diam menjalin komunikasi dengan para informan dari dunia abu-abu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang tidak bisa didapatkan polisi secara resmi. Semua itu Rizka lakukan hanya demi satu tujuan, yaitu menegakkan keadilan. Hingga pada suatu malam, Rizka merasa sangat yakin bahwa Esko sedang mengawasinya. Saat itulah dia membuat sebuah keputusan besar. Rizka memutuskan untuk menghentikan Esko untuk selamanya. Dia merasa reputasi, karier, dan seluruh hidupnya akan hancur jika Esko sampai membongkar rahasianya. Dengan pengetahuannya tentang ilmu forensik dan sistem keamanan, Rizka mulai menyusun sebuah rencana pembunuhan yang sempurna. Di sisi lain, Esko sama sekali tidak menyadari rencana istrinya. Ia tetap bersikap seperti suami yang baik, seperti biasanya. Namun, hal itu justru membuat Rizka semakin yakin. Baginya, Esko bukan lagi seorang suami, melainkan seorang penyelidik, dan dirinya adalah target utamanya. Rizka merasa keadilan di dunianya tidak selalu datang dari sistem. Terkadang, keadilan datang dari keputusan pribadi yang paling kelam. Saat jasad Esko ditemukan, Rizka memang pingsan. Tapi, itu bukan karena syok atau sedih. Dia pingsan karena tekanan dosa yang sudah tidak bisa lagi ia tahan. Setelah semua itu terjadi, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Kecurigaan Rizka semakin menjadi jeti saat ia memperhatikan cara Esko memandangnya. Tatapan itu terlalu hati-hati, seolah-olah Rizka adalah target yang sedang diawasi. Rizka tahu suaminya bukan sekadar intel biasa. Dia sering melakukan operasi pengintaian yang bahkan tidak tercatat secara resmi. Puncaknya terjadi di suatu malam. Rizka memergoki Esko sedang melihat rekaman CCTV dari ruang tamu rumah mereka. Kamera itu dipasang Esko secara diam-diam. Saat itulah Rizka sadar Esko sedang mengumpulkan bukti dan dirinya adalah sasarannya. Sejak hari itu, Rizka mulai melakukan penyelidikan balik terhadap suaminya sendiri. Dia berhasil mengakses laptop Esko dan menemukan sebuah folder bernama RZK01. Isinya adalah rangkuman komunikasi Rizka, nama-nama saksi yang pernah ia lindungi, dan bahkan foto-foto pertemuannya dengan seorang informan. Rizka tahu, jika semua ini terbongkar, karirnya akan tamat. Rizka juga menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Esko tidak hanya mengumpulkan bukti, tapi juga mengirimkan laporan ke atasannya. Laporan itu bahkan melibatkan Kompol Arfan, seorang perwira yang sejak lama tidak menyukai cara kerja Rizka. Rizka sadar, ini bukan lagi sekadar pengawasan. Ini adalah perburuan. Merasa terjebak dan tidak punya jalan keluar, Rizka memutuskan untuk menyerang balik. Ia mulai menyusun rencana pembunuhan dengan sangat teliti. Rencana Rizka terdiri dari 4 langkah utama. Pertama, menciptakan alibi yang sangat kuat. Dia sengaja mengikuti banyak kegiatan dinas di luar kota.
untuk menciptakan jejak digital yang bersih. Kedua, menciptakan musuh palsu. Rizka menyebarkan rumor bahwa Esko sedang menangani kasus narkoba besar yang melibatkan oknum aparat. Ini akan menjadi kambing hitam yang sempurna. Ketiga, memodifikasi lokasi kejadian. Rizka mempelajari setiap sudut rumahnya, menciptakan titik buta pada CCTV, dan menyiapkan barang-barang bukti palsu seperti sarung tangan dan pisau. Agar terlihat seperti perampokan yang gagal, langkah keempat adalah yang paling sulit, membunuh Esko tanpa meninggalkan jejak. Rizka memilih menggunakan racun yang bekerja cepat, sulit dideteksi, dan menyebabkan kematian seperti serangan jantung. Racun itu ia campurkan ke dalam coklat hangat kesukaan Esko. Malam itu, Esko meninggal dunia di dalam pelukan istrinya sendiri. Setelah Esko tidak bernyawa, Rizka dengan cepat mengatur tempat kejadian perkara agar sesuai skenarionya. Ia lalu menelepon polisi dengan suara panik dan berpura-pura pingsan. Rencananya tampak berjalan sempurna. Penyelidikan polisi pun berjalan sesuai harapan Rizka. Mereka fokus pada teori perampokan yang berhubungan dengan kasus narkoba yang sedang ditangani Esko. Namun, ada satu orang yang tidak mudah percaya. Orang itu adalah Kompol Arfan. Suatu hari, saat membersihkan barang-barang peninggalan Esko, Rizka menemukan sebuah surat. Surat itu ditulis tangan oleh Esko untuknya. Isinya adalah sebuah pengakuan. Esko mengaku telah menyelidikinya. Namun ia juga menulis bahwa ia tetap mencintai Rizka. Apapun yang terjadi, surat itu menghancurkan hati Rizka. Dia sadar tidak ada kejahatan yang sempurna. Benar saja, Kompol Arfan terus menyelidikinya. Arfan menemukan bahwa Esko memiliki data cadangan di server cloud yang berbeda. Di sana, ada sebuah rekaman video pendek yang menunjukkan Rizka sedang mengambil sesuatu dari laci kerja Esko. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Arfan juga mengisyaratkan bahwa hasil autopsi ulang mungkin akan menemukan jejak racun satu persatu. Kebohongan Rizka mulai terbongkar. Alibinya goyah. Para saksinya mulai ragu. Akhirnya, polisi menemukan bukti kunci. Sebuah rekaman suara lama di mana Esko pernah bercanda kepada Rizka. Kalau kamu mau menyingkirkanku, tinggal racuni saja kopiku. Mereka juga menemukan jejak zat kimia etilen glikol di dalam tubuh Esko. Di ruang interogasi, Rizka akhirnya menyerah. Dia mengakui semua perbuatannya. Dia menceritakan semua tekanan yang dihadapinya dan bagaimana rasa takut telah mengubahnya menjadi seorang pembunuh. Rizka Nuraini divonis 18 tahun penjara. Di dalam lapas, pangkat dan kekuasaannya hilang. Ia hanya menjadi seorang narapidana biasa. Di sanalah, di dalam kesendiriannya, ia mulai menemukan penyesalan yang sebenarnya. Bukan penyesalan karena tertangkap, tapi penyesalan karena telah menghancurkan hidup pria yang pernah ia cintai. Kini, satu-satunya penjara yang paling menyiksa bagi Rizka bukanlah dinding sel yang dingin, melainkan rasa bersalah yang akan menemaninya seumur hidup.